Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Wijayanti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas 10-7 pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Tegal. Untuk latar belakang penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, karena kemajuan yang cepat dalam ilmu pendidikan dan teknologi secara langsung berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai komponen penting dalam upaya membangun suatu negara dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pendidikan, diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Namun kesuksesan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas sangat tergantung pada kemampuan dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi mereka. Tugas guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di SMA Negeri 4 Tegal, khususnya di kelas 10-7 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di sini peserta didik masih kurang aktif selama proses pembelajaran dan pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Dapat dilihat pada tabel berikut, ada sebanyak 1 peserta didik atau sebesar 3% peserta didik yang sudah tuntas pada mata pelajaran ekonomi dengan kriteria ketuntasan minimalnya itu ada 70 atau KKM-nya itu 70. Permasalahan tersebut membuat guru harus dapat menemukan solusi atau dapat menemukan treatment yang bisa meningkatkan pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Salah satunya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Untuk tujuan penelitian di sini ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10-7 menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10-7 SMA Negeri 4 Tegal dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Untuk metode penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan jenis penelitian action research atau penelitian tindakan kelas kolaboratif. Karena pada penelitian ini dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik bersama-sama dengan peserta didiknya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Tegal yang beralamat di Jalan Dr. Setiabudi nomor 32 RT 9 RW 4 Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah. Pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas dilakukan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 13 Juni 2023. Kemudian ada subjek penelitian tindakan kelas. Ini adalah kelas 10-7 di SMA Negeri 4 Tegal, semester genap tahun pelajaran 2022-2023 yang berjumlah 36 peserta didik yang terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik perempuan. Prosedur penelitian tindakan kelas ini menggunakan 4 tahapan, menggunakan model Kurt-Lewin yang menyatakan bahwa dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah pokok. Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada tindakan, ada observasi, dan ada refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Kemudian instrumen tes yang digunakan berupa tes tertulis. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Pada tabel ini dapat dilihat hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi
pada saat prasiklus. Diketahui bahwa dari 36 peserta didik, ada satu peserta didik yang sudah tuntas dengan nilai KKM-nya 70 atau sebesar 3%, dan kemudian ada sebanyak 35 peserta didik atau sebesar 97% peserta didik yang belum tuntas pada mata pelajaran ekonomi dengan nilai terendah 20, nilai tertinggi 70 dengan nilai rata-ratanya 44,93. Hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik di kelas 10-7 dalam mata pelajaran ekonomi masih rendah dan belum maksimal. Selanjutnya ada tabel presentase keaktifan peserta didik di kelas 10-7 saat prasiklus. Di sini dapat dilihat bahwa untuk nilai peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan, peserta didik berani mengemukakan pendapat, sampai dengan peserta didik memiliki kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam menyelesaikan tugas atau persoalan dengan nilai rata-ratanya 54,17% dengan kategori cukup aktif ya. Di sini dari tabel tersebut untuk keaktifan peserta didiknya masih kurang, sehingga dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik dapat lebih baik lagi. Kemudian pada siklus 1 di sini untuk hasil belajar peserta didiknya sudah mengalami peningkatan, yaitu dari 36 peserta didik yang sudah tuntas pada mata pelajaran ekonomi ada 17 peserta didik atau sebesar 47,22%, sedangkan yang belum tuntas ada 19 atau sebesar 52,78%. Dengan nilai terendah 25, nilai tertinggi 90 dengan nilai rata-rata yaitu 63,33. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadi peningkatan hasil belajar dari kegiatan prasiklus ke siklus 1, namun belum mencapai nilai ketuntasan klasikal sebesar 75%. Kemudian untuk keaktifan peserta didik pada siklus 1, ini untuk nilai rata-ratanya ada 71,44%. Dengan keterangan cukup aktif, sudah terjadi peningkatan dari kegiatan prasiklus ke siklus 1, namun masih perlu adanya pembenahan lagi untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Selanjutnya pada siklus 2 di sini, untuk hasil belajar peserta didik kelas 10-7 pada siklus 2 ini sudah tuntas 100% atau sebanyak 36 peserta didik dengan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 95. Dengan nilai rata-ratanya 84,31. Sehingga dari data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dan sudah menunjukkan ketuntasan klasikal sebesar 75%. Kemudian untuk keaktifan peserta didik juga sudah mengalami peningkatan, yaitu menjadi 94,44% dengan kategori aktif. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari kegiatan pembelajaran prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Peserta didik sudah dinyatakan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Kesimpulannya, dari hasil penelitian tindakan kelas diketahui bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning ini dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik di kelas 10-7 di SMA Negeri 4 Tegal. Selanjutnya, untuk saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yang pertama, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian juga guru dapat menggunakan model PBL ini pada materi pelajaran yang sulit dipahami, tentunya dengan menggunakan media yang interaktif atau sumber daya tambahan untuk membantu siswa memahami konsep yang sulit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.